Masih melanjutkan seri kita kemarin yang bikin aplikasi offline first, dan kali ini kita akan membuat bagian backend-nya ya. Bagian backend ini kita akan buat beberapa route ya. Pertama ada get nodes, ini untuk menampilkan semua data. Kemudian ada post nodes, ini untuk menambahkan data baru. Kemudian ada put nodes /id, ini untuk update data. Kemudian ada post nodes/sync, ini digunakan untuk sinkronisasi data antara server dan cache yang ada di klien atau sebaliknya gitu. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah folder ya, folder namanya offline first. Kemudian kita akan buat folder baru dengan nama server seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke folder itu. Kemudian kita akan menginisialisasi project Node.js kita dengan npm init main.y seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka lewat kode editor kita. Nah, di sini saya menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code seperti ini. Saya perbesar, oke. Nah, di sini kita akan menginstal beberapa dependensi yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan npm. Kalau teman-teman mau menggunakan npm juga tidak masalah, atau mungkin mau menggunakan yarn. Nah, di sini saya install npm add. Yang pertama adalah Express, yang nantinya akan kita gunakan sebagai web server kita. Kemudian ada Mongoose, ini kita gunakan untuk driver ke MongoDB-nya. Kemudian ada Course, ini untuk menghandle ketika kita mau request ke domain yang berbeda, karena nanti kita menggunakan port yang berbeda antara klien dan server, jadi kita harus mengatur course-nya. Kemudian kita juga akan menginstal Express Validator. Nah, ini untuk melakukan validasi dari data yang dikirim ke server seperti itu. Kemudian kita enter saja. Nah, ini akan memakan beberapa waktu ya, tergantung dari koneksi internet teman-teman. Oke, untuk instalasi paket sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal package untuk dependensi ya, dependensi dev dependensi. Ada beberapa yang harus kita install, terutama TypeScript dan type definition untuk Express dan Node.js-nya, dengan cara npm add -d seperti ini. Kemudian types node, kemudian ada TypeScript, kemudian ada course-nya, kemudian ada untuk Mongoose, kemudian types untuk Express. Kemudian kita juga akan menginstal namanya tsc watch. Nah, tsc watch ini dia akan mengcompile TypeScript menjadi JavaScript dan akan melakukan watch atau menunggu ketika ada perubahan di TypeScript, dia akan otomatis mengcompile ulang dan menjalankan ulang seperti itu. Kemudian kita tekan enter dan kita tunggu beberapa saat. Oke, untuk instalasi dev dependensi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tsconfig untuk konfigurasi TypeScript-nya dengan cara kita masuk ke node modul, kemudian .bin, kemudian tsc init seperti ini.
Nah, di sini akan tergenerate tsconfig ya. Nah, di sini akan kita atur beberapa opsi ya. Yang pertama adalah untuk out file dan root dir. Out dirs dan root dir. Nah, root dir ini adalah dimana kita membuat file-file TypeScript. Nah, di sini akan kita atur ke folder src. Kemudian untuk out dir-nya ke folder disk seperti ini. Kemudian oke, seperti ini saja. Kita save. Kemudian kita buat di sini folder src. Kemudian kita buat di dalamnya adalah index.ts seperti ini. Kemudian kita jalankan servernya dengan cara sebelumnya kita buat script dulu di package.json ini. Ini kita hapus saja. Kemudian namanya misalkan dev seperti ini. Dan scriptnya adalah kita menggunakan tsc words tadi yang sudah kita install. Kemudian on success, ketika kompilasi TypeScript menjadi JavaScript-nya itu sukses, kita akan menjalankan node dist/index.js seperti ini. Jadi ketika tsc words ini mengcompile dari TypeScript menjadi JavaScript, itu kan akan tercompile ke dalam folder dist. Nah, JavaScript yang ada di folder dist ini akan kita jalankan menggunakan node seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, kita coba jalankan di terminal ya, pakai npm dev. Atau kalau teman-teman menggunakan npm run dev seperti ini. Nah, karena saya menggunakan npm, jadi npm dev seperti ini. Oke ya, di sini ditemukan 0 error dan menunggu kalau ada perubahan file seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada folder baru namanya folder dist ya. Ini adalah hasil dari kompilasi yang ada di folder src. Nah, kalau kita lihat ini kosong ya, cuma ada ustrict karena di sini di index ini belum kita tulis kode apapun seperti itu. Nah, langsung saja pertama kita akan menginisialisasi dari project Express.js kita. Pertama kita akan import Express dari Express seperti ini. Kemudian kita akan bikin inisialisasi dari Express kita itu dengan cara once app kemudian Express seperti ini. Nah, untuk nama variabel app ini sebenarnya bebas. Ini tergantung teman-teman mau memberi nama apa. Nah, di sini saya menggunakan nama app seperti ini. Kemudian karena nanti data yang akan diproses atau diterima dari klien adalah menggunakan JSON, jadi kita di sini akan menambahkan middleware untuk menerima JSON seperti itu, atau memparsing data JSON dengan cara app.use itu adalah express.json seperti ini. Kemudian kita akan menginisialisasi koneksi ke Mongoose. Nah, sebelum itu kita harus membuat database dulu di dalam MongoDB kita. Nah, di sini kita buka MongoDB Kompas ya. MongoDB Kompas, kalau teman-teman mau menggunakan lewat terminal juga tidak masalah.
Nah, untuk memudahkan, saya akan menggunakan MongoDB Kompas seperti ini. Saya klik create database. Di sini saya kasih nama offline seperti ini. Kemudian collection-nya notes seperti itu ya. Kemudian, nah, collection notes ini nanti yang akan menandakan kumpulan dari catatan keuangan kita seperti itu. Kemudian kita klik create database seperti ini. Sudah? Oke. Selanjutnya kita kembali ke VS Code-nya. Kita import dulu Mongoose-nya. Import Mongoose from Mongoose. Seperti ini. Kemudian kita akan mengkoneksikan Mongoose ke MongoDB kita dengan mongoose.connect seperti ini. Kemudian di sini URI dari koneksi kita yaitu MongoDB seperti ini, localhost, dan berjalan di port berapa biasanya atau defaultnya itu adalah 27017. Kemudian slash nama database kita. Nah, tadi namanya adalah offline seperti ini. Kemudian di sini ada optionnya. Kita gunakan use new URL parser true. Jadi kita gunakan versi baru dari parser URL ini. Kemudian use unified topology. Kita set true. Kemudian ada use find and modify, itu kita atur menjadi false. Nah, untuk macam-macam konfigurasinya teman-teman bisa cek di websitenya Mongoose seperti itu. Nah, karena ini bersifat asinkronus ya, jadi kita harus menggunakan await atau menggunakan promise. Nah, di sini saya akan menggunakan async await ya. Jadi kita gunakan await di sini. Nah, tetapi await ini tidak bisa digunakan di root level seperti ini. Jadi harus kita masukkan ke dalam sebuah function seperti itu. Nah, di sini kita akan buat sebuah function asynchronous seperti ini, dan ini akan kita pindahkan ke dalam ya, seperti ini. Nah, jadi kita akan bikin asynchronous. Di dalamnya adalah ada await yang kita gunakan untuk berkoneksi ke MongoDB. Nah, ini akan langsung kita jalankan secara otomatis. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita definisikan fungsi ini, kemudian langsung kita jalankan seperti itu. Nah, kita coba dulu dengan kita buat sebuah root ya, dengan metode get seperti ini, misalkan slash seperti ini, kemudian request dan response. Nah, kita bikin di sini, kita gunakan request dari express. Kemudian di sini juga response dari express. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini dari types express. Kemudian di dalam fungsinya kita return saja sebuah respon res berupa JSON yang isinya misalkan cuma status ini aja ya. Kemudian oke, kita save. Kita lihat di terminal kalau ini akan di compile ulang, dan kalau kita lihat di dist ini, index.js, sekarang sudah ada isinya. Nah, hasil dari coding kita di sini di TypeScript ini akan terkompil menjadi JS ini. Nah, kita bisa coba endpoint dari get ini. Tapi sebelumnya kita harus menjalankan
servernya ini berjalan di port berapa, dengan cara app.listen ke port misalkan 4000. Kemudian di sini ada callback ya, kita kasih aja console.log app running at port 4000 misalkan seperti ini. Oke, nah kita bisa coba dengan Postman ya. Kita coba ke localhost 4000, enter. Nah sekarang ada respon status oke, sesuai dengan yang kita atur di sini. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat dari skema dari note kita atau catatan keuangan kita. Nah di sini kita bikin sebuah folder dalam src, folder skema seperti ini. Kemudian di dalam kita akan bikin sebuah file namanya note.ts. Kemudian kita akan menggunakan namanya skema dari Mongoose seperti ini. Kemudian kita akan definisikan skema kita dan kita ekspor. New skema, kemudian di dalamnya kita definisikan skema kita akan seperti apa. Nah yang pertama ada description, dia bertipe string. Kemudian ada kategori, dia tipenya juga string. Dan di sini stringnya ini menggunakan S kapital ya. Jadi bukan string S biasa tapi S kapital. Kemudian di sini kategori ini bertipe enum. Dan enumnya ini nilainya hanya income dan expense seperti ini. Kemudian defaultnya adalah ketika dia tidak diisi maka otomatis menjadi expense seperti ini. Kemudian ada date ini tipenya adalah date, kemudian dia required jadi harus diisi. Kemudian ada nominal ini bertipe number. Kemudian ada created at, dia tipenya adalah date, kemudian defaultnya jadi ketika dia tidak diisi maka otomatis akan bernilai new date seperti ini. Kemudian ada updated at, dia tipenya juga date sama, kemudian defaultnya adalah null. Karena kalau ketika kita membuat data baru atau insert data baru itu kan yang adalah created at kurang D ya, sorry. Kemudian dia belum diupdate jadi otomatis nilainya defaultnya adalah null. Jadi ini kita save. Nah setelah kita bikin skema dari collection atau data kita, kemudian kita akan bikin model. Jadi model ini adalah interpretasi dari skema kita. Nah di sini kita bikin folder namanya models, kemudian kita bikin file namanya note.ts seperti ini. Nah model ini kita akan ekspor juga agar bisa digunakan di tempat lain, namanya note. Dan ini kita buat dari model auto import dari Mongoose ya. Jadi model dari Mongoose ini
Kemudian kita kasih nama model ini apa. Nah, di sini kita kasih nama node. Kemudian skemanya kita ambil dari node skema tadi, yaitu adalah node skema. Nah, dia pastikan terimport dari skema yang barusan kita buat. Oke, sudah selesai. Kita bikin modelnya. Kemudian kita akan bikin service yang akan berfungsi untuk menghandle route yang akan kita buat. Nah, di sini kita bikin folder baru. Ini disk kita close aja ya. Nah, kita bikin folder baru dalam src, namanya adalah services. Seperti ini. Kita kasih nama node.ts seperti ini. Oke, isinya kita akan bikin beberapa route atau routing ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin mungkin di sini namanya route juga nggak masalah. Di sini saya menggunakan nama services seperti ini. Nah, yang pertama kita ekspor juga. Export const node routes seperti ini. Kita buat dari new, tidak perlu new tapi langsung router seperti ini. Dan ini dari Express ya. Kita tekan enter, auto import. Nah, kalau teman-teman tidak ada auto import, bisa teman-teman tuliskan seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita bikin route baru .get seperti ini. Pertama adalah slash endpoint slash. Kemudian karena ini akan berinteraksi dengan database ya, jadi kita gunakan asynchronous. Jadi kita tambahkan di sini async dan rect dan res. Kemudian jalankan fungsinya. Nah, di sini kita akan fetch data nodes kita dari database dengan cara seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam variable nodes, kemudian kita await dari node. Node ini kita ambil dari model yang barusan kita buat. Kemudian .find seperti ini. Kemudian kita sort berdasarkan date. Ini pastikan array dalam array. Pertama adalah date dengan nilai -1 atau descending. Jadi data yang terbaru akan ada di atas. Ascending berarti ya. Bukan, tapi descending. Karena yang paling besar, data tanggal terbesar akan ada di atas. Kemudian kita return nilai atau data nodes kita dengan res.json. Kemudian status, tidak perlu aku ketik ya, sorry. Status itu adalah oke. Kemudian datanya adalah dari nodes seperti ini. Kita save. Nah, kita coba sekarang dengan Postman. Apakah bisa? Dan ternyata tidak bisa karena slash nodes ini belum kita definisikan. Kita hanya baru buat file service-nya, tapi routingnya belum kita daftarkan ke dalam aplikasi kita. Nah, caranya dengan app.use ke node kita tadi, node routes. Kita enter. Ini harus diimport dari
node yang barusan kita buat. Jadi kita import manual karena ini tidak jalan auto complete-nya, auto importnya. Import from ke services, kemudian node seperti ini. Kita import tadi adalah node routes seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi di Postman send ada masalah di sini. Oh ya, kita belum mendefinisikan nama dari route ini. Jadi kita pakai di sini /nodes seperti ini. Baru kita gunakan routingnya tadi. Kita save. Nah, kita coba lagi sekarang. Oke, datanya sudah tampil ya, dan data emang masih kosong. Oke, lanjut kita buat untuk tambah datanya. Untuk menambahkan data kita menggunakan post. Jadi post di sini post ke slash juga, jadi nantinya akan ke post /nodes seperti itu. Kemudian kita bikin juga asynchronous request dan respon. Kemudian isi fungsinya adalah kita bikin variabel node-nya, node dengan new node. Kita bikin inisialisasi modelnya atau inisialisasi dari node-nya. Isinya adalah description, itu bernilai request body dot description. Kemudian ada kategori, itu dari body kategori. Jadi body ini adalah body atau data yang dikirimkan berupa JSON dari klien kita ke server ini, seperti itu. Kemudian ada date, itu adalah dari body date. Kemudian nominal, body nominal, dan created at itu dari tanggal sekarang, seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke menyimpan data, kita akan bikin untuk validasi dari data yang dikirimkan. Nah, kita bikin di sini folder baru, namanya adalah validation. Dan di sini kita kasih nama node juga .ts seperti ini. Nah, ini akan menggunakan dari Express Validation yang sudah kita install sebelumnya. Kita ekspor, kita kasih nama post node validation seperti ini. Berupa array ya, karena nanti datanya ada lebih dari satu. Array yang pertama adalah body. Nah, body ini kita import dari Express Validation tadi. Import Express Validator. Kemudian kita import di sini body. Oke. Nah, body ini yang pertama adalah description. Dan dia tidak boleh kosong. Kemudian kalau misalkan kosong, kita kasih with message, jadi akan muncul message yaitu description is required.
kemudian dia harus bertipe string, dan kalau misalkan bukan string akan kita kasih pesan description should be string, seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah description, kategori body tadi kategori. Nah, kategori ini tadi kan nilainya berupa enum ya. Nah, dari Express Validator ini tidak ada natif untuk enum. Jadi kita gunakan custom seperti ini, custom validasi. Kemudian di sini input. Kemudian kita return dari array-nya adalah income dan expense. Kita gunakan untuk mengecek apakah si income dan expense ini ada di dalam input. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada, kita kasih message kategori should be income or expense, seperti ini. Kemudian validasi selanjutnya adalah date, itu tidak boleh kosong. Kemudian kita kasih pesan date is required, seperti ini, dan kita ubah menjadi date seperti ini. Kemudian ada nominal, itu juga tidak boleh kosong. Ketika kosong kita kasih pesan nominal is required, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi integer. Kita save dan kita gunakan ke dalam routing kita. Nah, kita panggil di antara routing dan callback function. Itu adalah post node validation. Seperti ini. Nah, di sini requestnya adalah ada error. Nah, sebenarnya di sini kita kasih tipenya adalah request dari Express dan respon juga dari response Express. Pastikan di sini terimport ya dari Express. Oke, kita save. Kemudian kita lanjutkan untuk menyimpan data ke database dengan cara node.save, seperti ini. Nah, karena ini adalah asynchronous function ya, jadi dia berinteraksi dengan database. Jadi kita kasih di sini await. Kemudian yang akan kita return menjadi respon adalah dari nodes yang sudah tersimpan ke database. Nah, kita bikin di sini status oke, kemudian datanya adalah dari node yang sudah kita buat di sini. Oke, nah di sini kita sudah mengincludekan validasi, tapi kita belum menggunakan untuk melakukan kondisi. Nah, di sini kita bikin untuk mendapatkan error ketika ada error. Jadi errors kita ambil dari validation request
Nah, validation request ini, validation result ini kita ambil dari Express Validator di sini. Nah, di sini kita masukkan adalah request atau datanya, request seperti ini. Nah, kemudian kita cek ketika si errors ini tidak kosong seperti ini, kita akan mengembalikan respon berupa JSON dengan status error, dan errorsnya adalah berupa errors tadi kita ambil berupa array, kemudian kita ubah status responsnya dengan kode 400 atau user input error seperti itu. Kita save. Nah, kita coba sekarang lewat Postman ya. Kita post di sini dengan tanpa ada data. Kita coba send. Nah, di sini errornya akan muncul semua. Nah, kita coba bikin di sini berupa raw ya, kemudian tipenya adalah JSON. Yang pertama adalah description, dia misalkan pemasukan, bukan pemasukan ya, apa misalkan gaji. Kemudian kategorinya adalah income. Kemudian ada date-nya adalah kita generate date-nya dari JavaScript ya. Kita coba di sini. Kita open DevTool, kita masuk ke konsol dengan new date seperti ini. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya ada nominalnya misal 10 juta seperti ini. Kita coba kirim data. Nah, status oke, data sudah masuk harusnya. Kalau kita lihat di MongoDB ini, kita cek, oke, data sudah masuk ya, seperti itu. Nah, kalau kita coba get data, harusnya sudah ada data ya, datanya sudah masuk 1 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk update data dan delete data mungkin akan kita lanjutkan di video selanjutnya.